warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ibu-ibu, saya mengambil izin ngambil jadwal jamnya bapak ibu-ibu di sini buat acara saya siang ini, yaitu tentang membahas 2 jurus dari 7 jurus yang saya kenal di Banjarmasin. Jurusnya tuh sebenarnya banyak, Bu. Ada kenali potensi, ada kolaborasi, ada banyak yang lainnya. Nah, tapi ketika hari ini saya mengambil 2 jurus, dan 2 jurus ini saya kemarin sudah praktekkan di beberapa kelas, yaitu di kelas SMP, namun hanya beberapa kelas saja. Nah, jadi untuk nanti kelasnya Bapak Ibu, yang belum saya masuki untuk mendapatkan materi ini, mohon nanti bisa Bapak Ibu sendiri beri materi yang sedang saya jelaskan ini. Dan saya mengambil 2 materi ini, yang satu kenali potensi dan kolaborasi. Kenapa saya mengambil materi ini, Bu? Karena menurut saya yang paling awal kita harus pahami di anak didik kita itu mengenali potensinya terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengenali potensi, jadi kan kita paham bahwa anak ini tuh nantinya mau dimasukkan di jalur mana atau di pelajaran mana yang lebih tepat, dan bisa dimasukkan di misalnya potensinya di kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu kan lebih ke aktivitas ya, Bu, ya. Berarti kalau aktivitas kan seperti olahraga, seperti pramuka, itu kan berarti lebih menonjol. Jadi bila anak tersebut ini ketika pelajaran selain olahraga dan ini mungkin agak kurang, jadi kita lebih memahami lagi kenapa anak ini kok ketika pelajaran ini kurang dan ketika pelajaran ini kok bagus. Jadi nanti ada caranya sendiri, dan saya akan memberi kuesionernya yang nanti saya bagikan linknya ke ibu-ibu untuk nanti bisa diisi oleh anak didik ibu. Gitu. Dan yang kedua yaitu kolaborasi. Kenapa saya mengambil kolaborasi, Bu? Karena ketika di sekolahan itu bukan hanya guru kita yang mengambil untuk misal anak-anak yang sedang mengalami permasalahan. Jadi wajib sekali minta tolong bahwa kita saling kolaborasi antara guru kita dan guru mata lainnya. Seperti contohnya mungkin ibu tadi di kelas SMP, saya kurang tahu tentang anak didik ibu seperti arahnya, kan ibu lebih paham yang setiap hari ketemu. Jadi kan kita bisa kolaborasi untuk memahami nanti anak didik ini tuh kenapa seperti ini. Oh, dari kacamata Bu Tanti anak ini itu seperti ini, dan nanti saya juga mewawancarai dan hasilnya itu kita kolaborasikan hasilnya seperti apa. Jadi kenapa saya pilih kedua ini, menurut saya kedua itu yang paling utama penting untuk anak didik kita dulu. Nah, saya membagi dulu ya, Bu, kuesionernya. Udah masuk ya kan di ibu. Nah, nanti itu ibu bisa mengisi, ibu bisa mengetes dulu, bisa dipakai ibu dulu, kan bisa, siapa tahu ibu tahu kuesioner mengisi, ibu bisa mengetes dulu, bisa dipakai ibu dulu, kan bisa, siapa tahu ibu tahu. Saya kirimkan dan ibu bisa tes langsung, ibu mengisi langsung untuk diri ibu sendiri. Kan nanti itu ada pilihannya, ibu lebih suka apa, suka ini, dan nanti itu di linknya bisa mengetahui bahwa ibu memiliki kecerdasan ini, walaupun mungkin tidak 100%, tapi itu bisa dijadikan tolak ukur, mungkin 80% bisa dikolaborasikan dengan penilaian yang lain seperti itu, Bu. Nah, kemudian untuk yang kolaborasi, misalnya ada anak didik dari kelas Bu Hafsa punya masalah keterlambatan sekolah.
Nah, kita kan harus melihat dulu ini keterlambatannya itu karena apa dulu. Nah, kita jadi berkolaborasi terutama kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kita tanyakan dulu kepada orang tuanya kenapa anak ini terlambat, apakah karena apa, misal contohnya apa karena HP atau karena dia bekerja sesudah pulang sekolah jadi kelapahan, atau mungkin ada alasan lain. Kan kita harus kolaborasi kepada orang tuanya juga. Tidak kita langsung melihat ini terlambat jadi langsung dikasih punishment, tidak ya Bapak Ibu. Sudah, ibu-ibu kan pasti sudah tahu potensi itu apa, bagaimana. Nah, potensi kan ada beberapa seperti kecerdasan. Contohnya kinestetik atau auditory atau visual atau bisa jadi yang lainnya. Nah, kan tidak semua anak tuh pasti sama ya Bu ya. Makanya nanti tolong untuk apakah bisa diberikan kuesioner tersebut untuk biar diisi anak didik Ibu. Nah, ketika nanti hasilnya sudah ada, saya izin meminta hasilnya itu, lalu saya amati lagi untuk menentukan materi apa yang cocok untuk saya beri di kelas Ibu ketika diambilkan nantinya. Dan untuk yang kenali potensi ini saja. Terus kalau untuk kolaborasi nanti kita ajarkan itu aja Bu, contohnya bermain peran. Kan anak tuh kadang ada yang berantem gitu ya Bu ya. Nah, kita bermain perannya itu yang biasanya jadi tokoh utama sebagai pembuat masalah ini, kita posisikan menjadi korbannya seperti itu. Ya, kita bikin itu. Kita bikin dulu pertama kartu ini di dalamnya isinya tuh misal saya anak pintar dan yang kedua saya anak bandel. Nah, itu kan dua kartu yang berbeda Bapak Ibu. Dan nanti dua kartu ini kita berikan kepada anak yang menurut kita itu berlawanan dari hasil kartunya. Misal anak ini tuh biasanya yang mohon maaf mau bikin onar di kelas, tapi ketika hari itu kita kasih kartu untuk yang dia praktekkan itu sebagai anak pintar dan penurut. Jadi kartu itu diserahkan kepada anak yang biasanya itu berbuat onar. Jadi kan dia ketika mendapat kartu, wah aku dapat kartu yang jadi anak pintar dan penurut di kelas, berarti aku harus seperti ini dong. Nah, itu namanya kan kita sedang games di kelas. Nah, terus anak yang biasanya tenang ini kita coba beri kartu yang saya anak yang membuat masalah misalnya. Jadi secara tidak langsung itu kan anak jadi paham ketika posisinya menjadi anak yang tenang, menjadi posisi yang tidak seperti dia biasanya gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa menyadarkan diri bahwasanya oh ternyata biasanya aku tuh tidak seperti ini. Oh iya, jadi berarti kemarin-kemarin tuh sikap aku seperti ini ya, gitu loh. Setelah anak itu mendapatkan kartu yang dimana kartu itu berbeda jauh dengan kesehariannya, jadi kan ada kesadaran bahwa oh, ini bukan aku hari-hari, berarti tindakanku hari-hari ini kurang baik seperti itu Ibu. Jadi sudah itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti saya minta tolong untuk Ibu Tanti, Ibu Lina, Ibu Hati, Ibu Hafsa, dan Ibu Sari dan Ibu Sampurna membagikan kuesioner yang sudah saya share tadi di grup untuk dibagikan di anak didik Ibu di kelas masing-masing. Dan saya mohon izin minta hasilnya agar untuk minggu depan ketika saya memasuki kelas Ibu ketika di MDK, saya tahu materi apa yang tepat untuk memberikan di hari itu juga. Dan untuk materi kolaborasi nanti bisa kita bahas di minggu depannya lagi Ibu. Sekian, terima kasih. Ada salah kata saya mohon maaf.